Oke, selamat malam atau kapanpun dan dimanapun Anda berada. Perkenalkan nama saya Didin Ardiansyah dengan NIM 1311908 di sini saya akan menyampaikan tentang presentasi struktur dan sifat material dan maka memenuhi tugas ujian tengah semester pertama. Topik yang akan saya bahas kali ini berkaitan dengan proses manufaktur dan material dari kap mobil atau bahasa Inggrisnya hood ya atau bonnet. Oke, langsung kita mulai saja. Mmm, Kap atau hood atau bonnet itu merupakan komponen yang penting yang dipasang di atas engine, sekaligus berfungsi untuk melindungi engine dari impact jika saja terjadi tabrakan, ataupun dari pengaruh lingkungan yang bisa mengganggu kerja engine seperti cuaca, panas dan hujan, ataupun dari benda-benda lain yang kemungkinan bisa masuk ke sistem permesinnan. Nah, dari gambar yang bisa kalian lihat, di sebelah kiri ini merupakan hood yang terbuat dari, karbon. Dari carbon fiber dan yang di kanan ini terbuat biasanya dari paduan aluminium. Nah, yang akan saya bahas kali ini merupakan kap mobil yang di kanan ini, yang terbuat dari paduan aluminium, gitu. Ya, itu kegunaan atau fungsi dari hood. Langsung saja. Untuk materialnya sendiri dapat kalian lihat dari gambar di kiri atas ini dengan warna, Caribbean blue ya, dengan warna biru langit. Ternyata material yang digunakan untuk membuat kap mobil atau hood itu merupakan paduan aluminium dan magnesium dari seri 5000 ya, seri 5000. Nah, paduan tersebut itu merupakan rough aluminum alloys dengan tidak menggunakan pelakuan panas untuk mendapat sifat mekanik yang diinginkan atau bisa disebut dengan non-heat treatable alloys. Nah, proses produksinya sendiri itu dilakukan dengan cara merolling bahan dasar yang berbentuk balok besar, guna mendapat bentuk coil panel dengan ketebalan kurang lebih 1 mm atau ketebalan yang diinginkan. Nah, work hardening sendiri untuk aluminium seri 5000 merupakan cold deformation, di mana dilakukan pada temperatur ruangan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa work hardening sendiri itu fenomena yang akan terjadi pada setiap metode deformasi yang dilakukan pada saat proses manufaktur, eee, hood tersebut ya, proses manufaktur bahan dasar dari yang tadinya balok besar menjadi coil, yaitu termasuk proses rolling, deep drawing, hemming, pressing, dan lain-lain. Jadi proses work hardening itu akan selalu terjadi pada saat proses fabrikasi di manufaktur, yaitu menurut European Aluminium Association. Eee, Kalau kalian lihat di tabel bagian kiri bawah itu, used in automobiles, bonnets, roof, doors, pillars, dan sebagainya. Nah, untuk bonnet sendiri, dia memakai seri AA5022 ya, dengan karakteristik kekuatannya tinggi, formability-nya tinggi ya, mudah untuk dibentuk, ya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kap mobil. Oke, next. Nah, kalian lihat di tabel tengah atas ini susunan kandungan komposisi kimia yang terdapat pada seri 5000 dan 6000. Dilansir dari European Aluminium Association, untuk kandungan magnesium antara 4 sampai 4,9% itu memiliki kekerasan yang bagus. Namun, kemampuan deformasinya tidak lebih baik daripada aluminium dengan kandungan magnesium antara 2,6 sampai 3,6. Nah, namun serial AA5022 sendiri untuk bahan dasar hood itu memiliki kandungan magnesium antara 3,5 sampai 4,9%. Nah, jadi ya dapat kita simpulkan bahwa material AA5022 itu sendiri itu, dapat diharapkan menjadi material yang cocok untuk menahan benturan, menahan impact, dan, dikarenakan kemampuan deformasinya lagi pula memiliki kekerasan yang cukup gitu. Jadi saat terkena impact,
dia bertindak sebagai crumple zone, ya, daerah yang menyerap energi impact, lalu diteruskan ke komponen mobil yang lain, sehingga di dalam bagian passenger, di dalam bagian penumpang itu tidak banyak menyalurkan impact. Jadi penumpangnya akan selamat gitu kalau ada kecelakaan dan lain sebagainya. Oke, ini proses produksi aluminium sendiri. Dari yang gambar A awalnya berupa balok besar, terus dia disalurkan ke mesin rolling ya, di rolling bertahap gitu. Jadi dengan jarak antar roller yang semakin menipis. Dari awalnya A sampai ke B dengan ketebalan yang masih tebal, terus di rolling lagi sampai ke C ya, semakin menipis. Nah, terus yang gambar D ini setelah di rolling ternyata bagian ujungnya itu akan berbentuk seperti lengkungan gitu. Jadi perlu dilakukan proses pemotongan karena diinginkan edge-nya itu lurus ya, persegi, siku. Setelah dipotong, di-rolling lagi sampai ketebalan yang diinginkan pada gambar E ini. Lalu setelah itu digulung ya, digulung sampai menjadi gulungan dengan diameter yang cukup besar. Dapat kalian lihat pada gambar F. Nah, gambar F inilah yang akan menjadi bahan dasar pembuatan bodi mobil, bodi kendaraan. Jadi berbentuk seperti gulungan plat aluminium besar gitu, plat aluminium raksasa. Oke, next. Nah, ini adalah struktur komponen hood ya, komponen kap mobil. Nah, ternyata setelah ditelaah lagi, komponen hood itu sendiri terdiri dari subkomponen. Terdiri dari subkomponen, yaitu A ya, yang paling kiri itu inner hood ya. Bentuknya kayak semacam konstruksi truss gitu. Dia tuh letaknya di dalam, di bawah hood B ini, hood outer namanya. B ini hood outer, terus yang C itu main reinforcement. Lalu yang D itu hood hinge reinforcement. Yang E latch reinforcement. Lalu yang F itu assembly-nya. Assembly-nya tapi tanpa outer panel, ya outer hood ini. Jadi subkomponen A, C, dan E, A, C, D, dan E digabung ya, akan menjadi seperti yang F. Nah, gambar di bawah yang kiri ini, itu proses pembuatan hood dengan material serat karbon. Jadi, seperti gambar yang saya tampilkan di awal tadi. Nah, yang ini. Proses pembuatan kap mobil yang di kiri ini, itu akan seperti ini. Jadi, dia itu butuh cetakan. Jadi, laminar-laminar karbonnya akan dicetak ya, sesuai dengan bentuk kap yang diinginkan. Terus dia tuh dibuat seperti kondisi vakum, akan disedot gitu, udara yang di dalam sampai kondisi vakum. Terus diinjeksi resin. Setelah kondisi vakum, diinjeksi resin sampai penuh, sampai merata ya. Setelah merata didiamkan mungkin kurang lebih selama 24 jam atau semalaman. Setelah itu akan dibuka. Lalu akan didapatkan hasil material karbon tersebut akan mengeras. Jadi tinggal dilepas, akan sudah berbentuk seperti cup. Ya, tinggal proses finishing aja. Pemotongan pinggiran. Dan pemasangan subkomponen lain, seperti hinge dan lain sebagainya. Terus yang di kanan ini, nah ini proses produksi yang kita bahas. Pembentukan permukaan itu dilakukan dengan proses pressing. Kurang lebih sama dengan pembentukan komponen pintu mobil ya. Ini pembentukan pintu mobil dengan proses pressing. Jadi ada die, ada cetakan di bawahnya. Terus dipres dari atas. Ya awalnya juga bentuk lempengan bahan dasar tadi yang sudah saya omongkan. Terus jadi press. Oke, lanjut. Nah,
Setelah itu kita ngomongin soal proses penyatuan subkomponen ya, penyatuan subkomponen HUD. Nah, yang pertama ada hemming. Hemming adalah metode assembly dengan cara melipat tepian panel luar atau outer panel menuju ke tepian panel dalam atau inner panel. Metode ini memanfaatkan deformasi plastis material yang diberi tekanan dan terkadang memerlukan zat adhesi khusus untuk menambah kekuatan kuncian lipatan. Ya, seperti semacam lem gitu lah. Adhesi untuk menempelkan kedua sub-assembly HUD. Hemming sendiri terdiri dari 3 proses, yaitu proses sebelum hemming atau flanging, yaitu pembentukan lembaran dengan mesin potong pres, lalu dilanjutkan dengan proses bonding, penambahan adhesi ya. Dan yang terakhir ada proses marriage atau penyatuan. Nah, kalau kalian lihat di bawah ini, di tengah itu proses marriage. Dia menggunakan robotic hemming method ya, seperti rolling kecil gitu. Nah, dia tuh proses pre-hemming-nya, bagian outer-nya dia dibentuk 90 derajat dulu ya, 90 derajat masuk ke bagian inner part. Setelah itu, rollernya bakal jalan dari ujung ke ujung ya, untuk menekuk bagian outer part ini ke dalam. Bisa kalian lihat prosesnya ke yang pre-hemming 2. Jadi tadinya 60 derajat, semakin menutup 30 derajat ya, sampai akhirnya menutup total. Final hemming 0 derajat. Nah, ini proses penyatuan. Proses penyatuan subkomponen dari HUD dengan metode robotic hemming method. Oke, proses penyatuan hemming. Selanjutnya penyatuan dengan deep drawing. Ya, deep drawing, proses kombinasi antara tegangan tarik dan kompresi. Nah, ini panel yang akan disatukan itu ditumpuk di atas cetakan yang sudah ada lubang kecil yang ukurannya itu sama dengan diameter punch. Jadi kedua panel ditumpuk, dipres dengan gaya FB di gambar nomor 2. Lalu permukaan yang akan disatukan itu dipunch terus didorong masuk ke dalam dayanya, masuk ke dalam cetakannya, sehingga akan terdeformasi ya. Karena adanya tekanan dia akan terdeformasi. Nah, kedua permukaan ini akan menyatu, karena tekanan tadi akan menyatu. Terus setelah dilepas, ya dia akan mengunci sendiri gitu. Itulah yang dinamakan dengan proses deep drawing. Panel yang akan disatukan ditumpuk di atas permukaan berlubang atau hollow die, ini hollow die. Kemudian ditekan oleh binder dari sisi atas. Tepat di atas permukaan yang berlubang akan dilakukan punching, ya, sehingga panel akan menyatu. Oke. Prosesnya bisa kalian lihat di gambar 1, 2, 3, dan 4. Oke, next. Sudah. Sekian proses presentasi dari saya yang membahas tentang HUD Carshood, ya, kap mobil. Sudah mencakup fungsi, material, manufaktur, dan proses penyatuan dari subkomponen HUD itu sendiri. Oke. Sekian dari saya, Dinda Diansyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.